Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai wahai dunia polibat. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dari dunia awal dan selalu diberi nasihat. Nah, saya jelasin dulu ya ini. Herawati, Hazilana, Naila Rahma, Zahra Nisa, Aisyah, Saidin, Izin, Asyifa, Haifa Najia, Hida, Hadirah, Yufa, Hadirah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga kalian masih sering dengarkan bahwa bahasa Arab itu kan sulit, tapi sebenarnya bahasa Arab yang kalian pelajari itu bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala liman ya'lamu sufihi man sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mendapatkan jalan yang menuju surga. Jadi meskipun kalian doa belajar bahasa Arab ini adalah bagian dari jalan menuju kebaikan. Pelan-pelan yang penting kalian berusaha. Nah, sebelum masuk ke pelajaran yang hari ini, sebelumnya ada yang masih ingat tidak kita belajar apa? Isim. Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isim, fi'il, dan verb. Nah, hari ini kita masuk ke materi penting yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Ada yang tahu tidak mufrad itu apa, musanna apa, dan jamak apa? Tidak tahu. Pertama kita masuk ke mufrad. Mufrad adalah kata benda isim yang menunjukkan satu orang, satu benda, atau satu hal saja. Misalnya, contohnya miskolakun membaris, harifun penjaga atau satpam, wawafun artinya pegawai. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kalimat bahasa Arab, namanya seperti ini. Hadza kitabun jadidun. Ini adalah sebuah buku baru, atau kita bisa memakainya juga. Apa di buku bahasa Arab Islam untuk itu? Paham tidak ada yang mufrad? Insyaallah. Yang ingin ditanyakan? Berarti mufrad itu apa itu? Orang. Ya, berarti mufrad itu dia seorang. Tunggal biasa. Nah, kemudian yang musana itu adalah kata benda yang menunjukkan dua orang, dua benda atau dua hal. Contohnya seperti ini. Nah, ciri musana itu ada dua. Yang pertama, kata musana itu bentuk dengan menambahkan alif wasmun jika posisinya rupa. Jika kata itu menjadi pelaku, maka kata musananya itu alif wasmun. Tapi jika dia posisinya objek atau pelaku hujat, dia menambahkan alif wasmun. Nah, tapi pengaplikasiannya seperti ini. Ja'a thalibani, dua siswa datang. Nah, bentuk dasarnya sebelum diubah bentuk musana, dia awalnya itu satu siswa. Nah, jadi si korban ini dia subjek, jadi dia memakai alif wasmun. Kemudian yang kedua, ra'aitu thalibani, aku melihat satu siswa. Nah, bentuk sebelum diubah menjadi musana itu dia bentuknya nasab. Nah, karena dia dijadikan objek, maka dia ditambahkan alif wasmun. Lalu yang ketiga, salam tu ala thalibani, artinya aku memberi salam kepada siswa. Nah, di sini thalibnya dia pasal karena ada ujar, karena sebenarnya ada ujar, jadinya dia ditambah alif wasmun juga. Tidak. Hujannya yang mana dulu? Ini salam itu kalau dari ini karena dia ada hujan, jadi apalagi dia maju. Kalau saya ingin satu dari kalian membuat dari mufrad atau musana dari apa ya? Apa satu kalimat mufrad? Satu kalimat mufrad. Sama? Saya tiga dengan. Oh, betul. Apa tujuannya? Tidak tahu masalah untuk kalimat dari musana. Ini kita bagi. Saya punya belum. Belum mengenai untuk dari kalimat sifat. Cara suami itu kita bisa seperti apa? Negara kalimat dari sana. Kalau ada kita bagi. Waktu tidak tahu yang karena untuk dari kalimat sifat. Apa? Ya, kita tahu. Berapa untuk dari kalimat sana? Musana. Kemudian isi kan? Bisa kamu beri. Kemudian isi kan udah tulisan. Kalau itu dari saya ini, dari sini. Allah alam. Tadi untuk kalimat berapa?
Kita akan ambil kemana? Tidak, untuk halaman sana. Ashtari hari bayi, ashtari pengalaman. Kemudian materi kita yang terakhir adalah jama. Nah, jama itu adalah kata benda yang menunjukkan jumlah dari dua. Jama itu terbagi dari tiga, yaitu ada jama mudzakkar salim, ada jama muannas salim, dan ada jama taksir. Tapi jama mudzakkar salim dan jama muannas salim kita bahas minggu depan ya. Kita bahas tentang jama taksir. Nah, jama taksir itu adalah bentuk jama yang berubah bentuk hurufnya dari kata asal disebut taksir karena dia pecah atau tidak berubah dari bentuk tunggalnya. Jadi contohnya, saya baikun menjadi buyutun, sodikun menjadi asdikun, kitabun menjadi kutubun, waladun menjadi awladun, kolamun menjadi aklam. Karena penggunaan dalam kalimatnya, ada kalau awlad itu ilangnya bahasa anak laki datang ke sekolah. Nah, awlad ini dalam bahasa dari waladun. Kemudian yang kedua, kata betul aku ilang masa tadi pada sekolah tadi ke perpustakaan. Nah, kalau di sini terjemah dari aku yang artinya siswa. Bisa dipahami? Pertanyaan dari Bapak sana zaman tadi. Kalau jama taksir itu ada rumusnya itu tidak? Kayak Enggak, dia biasanya kalau itu digunakan di dalam mana dan menggunakan. Jadi jama ini kita harus melihat di bawah saja karena dia tidak batasan dengan taksir itu. Ada ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, saya ingin kalian lihat soal. Sedang pada satu ya, ini masih besar. Nomor satu, Zahra. Ini teman. Jadi maka ibu kalau dibatani asal satu saya waktu itu mufrad sama ada dua. Iya, cara enggak salah itu dia sudah berdoa. Kemudian soal kedua, lupa. Tulis asal nomor juga ya? Ini sempat. Tapi dia kalau dibatani tadi bedanya enggak, kenapa dia ditambahnya ada tulisan kenapa nggak ada tulisan? Karena dia menjadi subjek. Iya. Ini betul ya. Terus ada itu banyak salah nih kalau dibantu. Oh iya. Dia terakhir itu Kalau ketiga, sekat. Tapi kalau laki-laki aku saya ada di atas banyak ya. Pakai bawang. Berarti pakai habis itu panjang suka. Wow, maknanya ternyata soal. Nah, kali besar. Nah, artinya sama. Yang keempat tadi. Kemudian soal yang kelima, ayo Pak.
Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi ini kita satu orang untuk pelajaran kita hari ini. Misal misalnya ada yang enak sih bukan pelajaran kita hari ini. Masih belum? Belum kan? Iya. Tadi mulai ada. Contohnya? Contohnya ada pertemuan. Terus dan sana di sana. Karena ditambah alumni. Ditambah alumni ketika apa? Dia tambah alumni ketika apa? Ketika menjadi teman. Menjadi apa? Dia ditambah alumni ketika menjadi subjek. Oh ya subjek. Kemudian dia ditambah diagnosmen ketika apa? Dia ditambahkan diagnosmen ketika apa? Objek sama objek sama sebelumnya ada satu jarak. Terus jamak apa? Jamak jamak maksudnya yang kita bahas itu apa tadi? Jamak yang dia tuh katakan kebayang nggak kamu dari jamak hasil? Dan taksir tadi kan sampai poligon jadi poligon lagi itu sana poligon jadi poligon di coba dibaca dulu walaupun dari awal yang ada di itu yang ada di kata sana mana sih tabu jawabannya apa dulu bagaimana pelajaran kita hari ini tadi anak saya sudah paham kan dari misalnya ada jamaah insyaallah. Nah, tadi kan sudah disinggung enak. Di sini saya akan menyimpulkan jadi mufrad itu adalah bentuk kata tunggal. Nah, contohnya bisa saya lakukan baladun kolimun. Nah, musanna dia adalah bentuk kata yang menunjuk dua orang atau dua hal. Nah, musanna itu bisa ditambah alif plus non dan bisa ditambah alif plus non. Nah, itu ditambah alif plus non jika dia menjadi subjek. Kemudian dia ditambah alif plus non jika dia menjadi objek dan sebelumnya ada ujar. Nah, kemudian jamak itu terbagi menjadi tiga, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Nah, jamak taksir yang akan kita bahas, jamak taksir itu adalah jamak yang tidak berat. Contohnya seperti qalbun, jamaknya adalah qalbun, kemudian baitun, jamaknya adalah baitun, kitabun, jamaknya adalah kutubun. Nah, ini tugas untuk kalian di rumah ya. Nanti minggu depan membantu saya. Itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa